Salam sejahtera, salam damai. Terima kasih yang telah mendoakan Ibu. Saya ucapkan Bagi yang menjalankannya ya. Untuk ngebahas masalah pengobatan Ibu Ida ya, saya melihat video-videonya, kasihan banget yang antri banyak ribuan ya. Apalagi yang membawa pasien yang stroke, yang patah tulangnya atau gimana, itu benar-benar kasihan. Tetapi kasihan lagi sama Ibu Ida, ibarat makan kalau udah kekenyangan muntah ya. Begitu juga dengan Ibu Ida pasti. Kalau sampai ribuan semua ditanganin, saya yakin Bu Ida juga nggak siap ya. Karena kenapa? Pengobatan itu bukan seperti makan cabai langsung pedas ya. Memang kalau sedikit mungkin, tapi kalau banyak. Sebagai ucapan terima kasih atas pengobatan terbaik yang dilakukan Ibu Ida Dayak pada Tukul Arwana. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Hingga membuatnya sembuh total, sehingga Tukul Arwana dan putra tersayangnya, yaitu Ega Prayudi, dengan sigap membangunkan tempat pengobatan gratis serta tiket umroh gratis, agar beliau aman dari pihak yang merasa rugi dengan hal mulia yang dilakukannya. Memang semuanya terasa di luar nalar dan tak percaya, karena cara pengobatan yang dilakukan Bu Ida Dayak ini dengan mudah ia lakukan, yaitu hanya dengan mengurut dengan minyak berwarna merah, entah apa yang ada dalam kandungan minyak tersebut. Sebab sampai saat ini masih menjadi misteri dan teka-teki banyak orang. Tentu saja hal baik yang diberikan Tukul dan putranya tersebut beliau sambut dengan bahagia. Meskipun awalnya Bu Ida Dayak menolak, sebab niat ia menolong tersebut semata-mata karena Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kelebihan kepadanya. Ribuan orang telah berhasil Ibu Ida Dayak sembuhkan tanpa menggunakan alat apapun. Ia mampu mengobatinya bahkan dengan mudah, dan dalam hitungan menit saja, kelebihan ini telah dimiliki oleh Ibu Ida Dayak dari turun-temurun. Sang kakek yang juga mempunyai ilmu tersebut, namun karena kan dulu tidak ada media sosial, sehingga tidak bisa sampai ke masyarakat luas. Berbeda dengan hal mulia yang dilakukan para pemilik akun Facebook, YouTube, Twitter, maupun Instagram dan lainnya, yang telah memposting semua pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, sehingga membuat namanya semakin bersinar. Dari banyaknya postingan para pemilik akun tersebutlah, sehingga putra Tukul tergerak hatinya untuk datang dan meminta untuk mengobati ayah tersayangnya, yaitu Tukul Arwana. Dan sungguh di luar dugaan, Tukul Arwana langsung bisa bicara lancar dan berjalan. Dari sinilah, sebagai ucapan terima kasihnya yang tak terhingga, akhirnya Tukul dan putra bangunkan tempat praktik serta memberikan umroh gratis agar orang yang mencari Ibu Ida tidak bingung. Soal video Ida Dayak luruskan tulang bengkok, ini penjelasan dokter ortopedi. Pemandangan warga antri berjam-jam untuk diobati Ida Dayak terlihat di Gor Kostrad Cilodong Depok Senin 3 April 2023. Meski akhirnya dibatalkan, banyak warga tetap berdatangan dan menunggu untuk mendapatkan pengobatan Ida Dayak. Pengobatan alternatif ala Ida Dayak ramai di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dia berhasil meluruskan tangan yang bengkok. Terkait cedera tulang, Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia atau PABOI, Profesor Dr. Ferdiansa, SPOTK, mengatakan ada kondisi yang mengharuskan pasien berobat ke rumah sakit. Patah tulang ada dua kelompok. Pertama terbuka, artinya ada luka yang risiko infeksinya besar dan sulit sembuh. Kalau yang ini jangan dibawa ke non-medis, katanya dalam konversi pers pada Rabu, 5 April 2023. Kedua, yakni patah tulang tertutup. Artinya tidak ada luka luar yang terjadi. Kejadian seperti ini biasanya banyak yang akhirnya membawa ke pengobatan alternatif. Jika terjadi patah tulang tertutup,
misalnya jari memutar. Memang dalam kondisi normal pun bisa sembuh, hanya saja bisa jadi fungsi dan bentuknya biasanya tidak kembali seperti semula. Kalau bengkok, ya sembuh tapi tetap bengkok. Nah, ini yang perlu dijelaskan ke pasien. Cuma apakah bentuknya kembali atau fungsinya kembali ke sedia kala, bebernya. Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tulang di tubuh manusia tidak berdiri sendiri. Ada beberapa komponen di sekitarnya, termasuk saraf dan pembuluh darah. Ketika patah tulang dan cedera, lalu mempengaruhi saraf atau pembuluh darah, kondisi pasien termasuk berat dan kegawat daruratan. Jika tidak ditangani dengan baik, pasien bisa berujung amputasi. Setiap pasien yang mengalami cedera, pertama kali harus didiagnosa dengan baik. Kalau patah tulang yang cuma retak, datang ke dokter. Nggak kita operasi, pasang gips aja. Kalau bengkok apalagi overlapping, mesti ke ahlinya, pungkasnya. Masa membeludak, Ibu Ida Dayak batal gelar pengobatan di Depok. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak di Gor Kostrad Cilodong, Depok batal dilaksanakan. Ibu Ida Dayak tidak sanggup melayani pasien yang membeludak. Mohon maaf, saya mengumumkan Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan. Karena kondisinya ramai sekali, tidak mungkin melakukan pengobatan satu persatu, kata Panglima Divisi Infanteri atau Pangdivif 1 Kostrad Majen TNI Bobi Rinal Magmun saat mengumumkan keluarga di Kostrad Cilodong, Depok, Senin 3 April 2023. Bobi menyampaikan jumlah pasien yang membludak ini tidak bisa selesai dalam 4-5 hari. Bobi pun memohon maaf atas pengobatan Ibu Ida Dayak yang dibatalkan. Karena jumlah segini banyak, tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Semoga Bapak Ibu selamat dalam perjalanan pulang ke rumah. Nanti kita atur waktunya yang sekian banyak ya, ungkapnya. Bobi memastikan tidak ada praktik pengobatan untuk esok hari. Pihaknya akan mengevaluasi kembali. Besok, saya pastikan tidak ada praktek pengobatan. Saya evaluasi dulu. Besok saya pending dulu, ungkapnya. Sebelumnya, Gor Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat dipadati pasien pengobatan tradisional urut Ibu Ida Dayak. Antrian dan kedatangan berduyun-duyun orang yang hendak berobat ke Ibu Ida membuat lalu lintas di sekitar lokasi macet. Di lokasi, Senin 3 April 2023, pukul 14.09 WIB, banyak pasien yang duduk di kursi roda lalu lalang. Mereka diantar keluarganya. Para pasien yang tak mendapatkan tempat antri yang teduh melindungi diri dari panasnya sinar matahari dengan payung. Ada juga warga yang membawa tikar sembari menunggu antri.